Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham Jasa Marga kuartal keempat tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hot suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham Jasa Marga ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha jalan tol. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari tarif tolnya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan Jasa Marga. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh negara sebesar 70% dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 30%. Dan untuk jalan tol ini, untuk yang Jasa Marga punya, yang sudah beroperasi lebih dari 1000 km ya teman-teman, yang sudah operasi. Terus untuk dari segi pendapatannya teman-teman bisa lihat cukup beragam ya, dari 2014 sampai 2020. Dan 2019 dengan 2020 ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu 47,9%. Dan ini disebabkan oleh pandemi ya teman-teman. Terus dari segi net profitnya juga konsisten mengalami kenaikan, tetapi 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 77,2%. Terus untuk dari segi asetnya cukup konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 4,4%. Untuk dari segi utangnya juga cukup konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 3,7%. Terus dari segi modalnya juga konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 6,9%. Dan teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk Net Profit Margin dari Jasa Marga ini mungkin kita bisa mendapatkan sekitar 6-8% ya teman-teman untuk yang kondisi normal. Tetapi 2020 ini karena force major atau pandemi membuat penurunan dari segi Net Profit Marginnya menjadi 3,66%. Terus untuk dari EPS-nya rata-rata juga di 303 ya teman-teman. Terus untuk di 2020 hanya sekitar 69 yang membuat pernya menjadi 61,86 kali. Dan kalau kita lihat dari segi harganya, mungkin kita bisa menemukan sekitar 14 kali ya untuk karena harganya tidak jauh berbeda dengan kita asumsikan untuk EPS-nya sama seperti 2018 ataupun 2019. Terus untuk dari segi book value-nya di 3417 dan membuat PBV-nya di 1,25 kali. Dan kalau kita lihat secara histori untuk PBV dari Jasa Marga ini masih bisa digolongkan sangat kecil ya teman-teman, yang terendah ya di sepanjang 2014 sampai 2019. Terus untuk dari segi DER-nya di 3,2 kali. Dan kalau kita lihat secara histori pun untuk DER-nya konsisten ya mengalami kenaikan terus-menerus. Terus untuk dari segi ROE-nya di 2,02%. Dan kalau kita belajar dari historinya, mungkin kita bisa menemukan rata-ratanya sekitar 9-11% untuk dari segi ROE-nya. Terus untuk dari segi ROA-nya di 0,48%. Oke teman-teman, saat saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 4270. Dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar Rp5.000. Jadi masih memiliki margin of safety 17%. Dan ini adalah kesimpulannya. Yang bernama dari produknya jasa, saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Dan mungkin cukup lama ya teman-teman, yang dimana untuk jalan tol ini memang paling banyak diakses oleh kita juga. Terus untuk dari segi GCG saya berikan oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan no karena mengalami penurunan yang cukup signifikan ya, tetapi ini force major ya teman-teman. Terus untuk dari segi aset saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan no karena DER-nya di atas 1. Untuk book value saya berikan no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk secara sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya no, saya berikan satu sektor ini no. Untuk ROE saya berikan no karena di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan oke karena masih positif. Untuk dividen saya berikan oke karena selama 5 tahun terakhir untuk Jasa Marga ini masih sangat royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 5/11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Jasa Marga ini?
Mungkin iya ya teman-teman, tetapi tidak pada harga sekarang. Dan mungkin saya juga akan lihat lagi lebih detail terkait saham Jasa Marga ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.